Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sarah Afif Ajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai device manager, disk management, dan cara melakukan partisi ruang memori yang menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai device manager. Apa itu device manager? Device manager adalah sebuah palet control panel yang ada di sistem operasi Microsoft Windows yang memungkinkan bagi kita sebagai pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang ada dan terinstall pada komputer kita. Kemudian, ketika salah satu hardware yang ada di komputer tidak bekerja atau berfungsi, maka hardware tersebut akan disorot dan diperlihatkan kepada pengguna bagaimana cara menanganinya. Terus ada juga nih daftar hardware yang ada dalam komputer yang dapat diurutkan berdasarkan berbagai kriteria, misalnya berdasarkan tipe, berdasarkan koneksi, dan sebagainya. Fungsi device manager. Yang pertama, menunjukkan status suatu hardware. Yang kedua, menunjukkan informasi detail suatu hardware. Yang ketiga, mengelola driver hardware. Yang keempat, disable dan enable suatu hardware, yang artinya aktif atau tidaknya suatu hardware. Yang kelima, mengidentifikasi konflik antar hardware. Dan yang terakhir, yang keenam, ada device manager paling sering digunakan untuk pengelolaan driver suatu hardware. Misalnya, instalasi driver, uninstall driver, update driver, rollback driver, dan bermacam problem yang berkaitan dengan driver suatu hardware. Saya menjelaskan mengenai isi device manager dan bagaimana cara membuka device manager. Cara membuka device manager adalah dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa membuka My Libraries. Kemudian klik kanan. Di sini ada property dan manage. Sebetulnya bisa menggunakan property dan manage. Di sini kita pertama menggunakan property dulu. Lumayan cukup lama. Karena di komputer ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga mengklik pengelola perangkat. Setelah diklik, akan muncul tampilan device manager. Seperti ini tampilannya. Untuk cara keduanya, klik PC ini di pojok kiri atas, kemudian klik manage. Nah, sudah tampil. Nah, kemudian ada device manager. Klik device manager. Seperti ini akan muncul. Kemudian selanjutnya ada cara satu. Klik di search. Itu mengklik dengan manager. Nah, karena di sini menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita mengklik manajer perangkat. Sedang loading. Nah, sudah muncul tampilannya, kita perbesar.
Nah, ini tuh adalah merupakan tampilan aplikasi yang sedang aktif dalam komputer ini. Nah, pertama ada file. File itu ada option dan exit. Kemudian action ada help, bantuan, view. Nah, view itu yang tadi sudah jelaskan di pengertian ada bermacam-macam kriteria seperti device by type, device by connection, device container, research by type, research by connection, kemudian ada show hidden device, dan terakhir ada customize. Dan di help ada help topic, touch center website, about Microsoft Management Console, dan terakhir ada about device manager. Nih, ini ada klik show head console tree. Kita klik di layout di sebelah kiri, dan yang kedua ada action device manager layout di sebelah kanan. Nah, ada help, dan ini ada scan for hardware change. Jadi untuk mencari hardware yang kita ingin. Kita tutup layoutnya karena kita tidak menggunakannya. Ini merupakan tampilan aplikasi yang sedang aktif di komputer ini. Nih, laptop strip Grey A2F6UJ merupakan nama laptop ini. Nah, di sini ada adapter jaringan. Jaringan pernah digunakan di sini. Ada banyak ya, lumayan banyak. Selanjutnya ada audio input dan output. Di sini adalah bawaan dari komputer itu. Di komputer ini sendiri ada yang namanya mikrofon. Karena kita sedang menggunakan mikrofon, jadi dia tertanda di sini mikrofon, terus ada speaker. Kemudian baterai. Baterai di sini ada dua ya, menggunakan Microsoft AC adapter dan Microsoft ASPI compliant control method battery. Ada Bluetooth. Nah, di sini tuh Bluetooth yang sudah pernah tersambung ke dalam komputer ini. Nah, lumayan banyak yang sudah tersambung ke sini. Dia tuh bisa menerima dan mengirim. Jadi yang macam-macam di sini, nama-nama Bluetooth di sini itu adalah yang sudah pernah tersambung ke laptop Grey A2F6UJ ini. Selanjutnya ada komputer. Nah, di komputer ini saya menggunakan ASPI X64 base PC. Jadi saya menggunakan prosesor yang 64. Selanjutnya ada disk driver. Disk driver di sini saya menggunakan ST1000LM035 strip 1RK172. Bawaan juga ya dari sini, dari laptopnya. Kemudian display adapter. Display adapter di sini saya menggunakan AMD Radeon TM-A3 grafik. Selanjutnya ada DVD garis miring CD ROM drivers. Jadi dia tuh bawaan dari laptopnya untuk memasukkan CD yang kita inginkan. Selanjutnya ada firmware. Firmware di sini menggunakan sistem firmware. Selanjutnya ada human interface device. Human interface device ini cukup banyak. Ada bermacam-macam, ada Asus Precision Touchpad, HID Complete Customer Control Device, HID Complete System Controller, HID Complete Vendor Defend Device, HID Complete Vendor Defend Device. Nah, untuk ini tuh sebenarnya satu, cuman dia tuh tertulisnya ada 3. Selanjutnya ada HID Complete Wireless Radio Control, I2C HID Device, Microsoft Input Configuration Device, USB Input Device, USB Input Device. Nah, dia tuh sama kayak tadi. Sebetulnya dia ada 1, cuman dia tertulisnya 2. Selanjutnya ada IDE ATA atau ATAP Control. Ini juga bawaan dari sananya. Saya menggunakan standar SATA AHCI Controller. Kamera di sini yang bisa digunakan untuk berfoto, membuat video. Di sini saya menggunakan USB 2.0 VGA-UVC webcam. Di sini tuh kameranya bisa digunakan saat kita on cam, Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya yang sering digunakan dalam bentuk online ataupun offline. Ada keyboard juga di sini bawaannya dari motherboardnya dari komputer ini sendiri. Saya menggunakan HID keyboard device dan PC atau AT Ensage
PS2 keyboard 101.102K. Selanjutnya ada mouse and other pointing device. Jadi ini tuh mouse ya, mouse yang digunakan di sini. Sebenarnya ada satu ya, cuman dia tertulisnya 2. Ada modem, karena di sini saya tidak menggunakan modem, dan itu pengaturan dari bawaan dari sananya ada standar modem over Bluetooth link. Selanjutnya monitor. Nah, monitor yang digunakan di sini yaitu generic PNP monitor. Tentu saja bawaan dari sananya dari komputer ini. Selanjutnya ada other device. Other device ini ada 4 ya, ada 3 ternyata, karena dia tuh tertulis 2, harusnya 1. MAP, SMS atau MMS, SMS message access, SMS atau MMS. SMS atau MS sama aja ya sebenarnya, cuman dia tertulis 2. Selanjutnya ada pengontrol suara, video, dan permainan. Nah, ini tuh untuk AMD High Definition Audio Device itu bawaan dari komputer ini sendiri, sementara yang di bawahnya itu adalah perangkat-perangkat yang sudah pernah tersambung ke perangkat ini dan saling berhubungan gitu, bergantung. Selanjutnya ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak di sini yang ada di sini tuh ada 3. Microsoft Device Association Root Enumerator, terus yang kedua ada Microsoft GS Web Table Science, terus yang ketiga ada Microsoft RRIS Root Enumerator. Ada print quiz. Jadi ini alat-alat print yang pernah digunakan di PC ini, di laptop ini atau komputer ini. Ada ini ya, ada lumayan banyak. Ada fix Microsoft Print to PDF, Microsoft XPS Document Writer, OneNote Desktop, OneNote from Windows 10, Root Print Quay, send to OneNote 2010. Lanjut ada prosesor, yang kata saja bawaan dari motherboardnya. Sebenarnya dia udah 1, cuman dia tertulis 2. AMD A4 9125 Radeon R3 4 Compute Cores 2C plus 2G. Selanjutnya ada SD host adapter. SD host adapter ini ada SDH Standard Complete SD host Controller. Selanjutnya ada security device. Ini keamanan device-nya ada 2. Ada AMD PSP 2.0 device, terus platform module 2.0. Selanjutnya ada software component. Software component di sini saya menggunakan generic software component. Selanjutnya ada storage controller. Storage controller di sini saya menggunakan Microsoft Storage Page Controller. Selanjutnya ada system device. System device di sini lumayan banyak ya, ada banyak sekali sudah tersambung ke sini. Untuk yang HPA-LID itu merupakan kipas dari komputer ini, laptop ini. Sudah banyak yang tersambung ke sini sistem device-nya. Selanjutnya ada Universal Series Bus Controller. Sini juga ada lumayan banyak. Ada AMD USB 3.0 Extensible Host Controller 1.0 Microsoft, Generic USB Hub, Standard SHP PCI to USB Host Controller, USB Composite Device. Nah, dia tuh ada 1 tapi tertulis 2, tercetak 2. Selanjutnya ada USB root hub, dan terakhir ada USB root hub USB 3.0. Nah, selanjutnya kita bikin contoh dari monitor ya. Kita klik kanan. Klik kanan ada scan for hardware change, ada properties. Coba kita klik yang ini. Nah, kita klik generate PNP monitor, klik kanan. Nah, di sini ada update driver. Dia untuk mengupdate drivernya. Disable device, dia untuk menonaktifkan device ini. Ketika kita mengklik disable device, otomatis di layar monitornya akan mati. Terus ada uninstall device, dan ketika kita menguninstall berarti laptop ini tidak akan memiliki layar. Dan scan for hardware change, dia untuk mencari hardware yang ingin diubah. Properties, propertinya ada apa saja, coba kita klik update drivernya dulu.
Nah, di sini how do you want to search for a driver? Di sini pertama ada dia mengupdate drivernya secara otomatis. Yang kedua, kita mencari si driver ini ada di mana nih. Coba kita klik search. Nah, dia meng-search ya, meng-update. Tapi karena saya tidak terhubung dengan wifi, jadi dia hasilnya seperti ini. Tapi dia sudah bisa terinstall. Kemudian kita kembali, ini ada browse my computer for driver software, kita klik. Nah, di sini tuh ada tempat penyimpanan monitornya. Itu harus simpan di sini. Simpan di datasi. Sudah, kita cancel. Kemudian kita klik kanan lagi, ada properties. Kita klik properties. Seperti ini tampilan properties. Ada general, device status, the device program properly. Selanjutnya ada drivernya nih, ada driver detail, update driver, disable driver, ada uninstall driver. Disable device dan uninstall device. Selanjutnya ada detail. Nah, di sini menjelaskan detail apa saja yang ada. Kita bisa klik ke bawah, macam-macam ya detailnya. Selanjutnya ada event. Kita klik event. Nah, ada ini isinya seperti ini. Kita klik information, kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk property seperti ini tampilannya. Dan sekian penjelasan device manager. Akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai disk management. Apa itu disk management? Disk management adalah utilitas Microsoft Windows yang pertama kali diperkenalkan di Windows XP sebagai pengganti dari fdisk command. Fasilitas disk management ini memungkinkan user untuk melihat dan mengatur disk driver yang terpasang di komputer mereka dan partisi-partisi yang terasosiasi dengan drive-drive tersebut. Fungsi dasar disk management. Yang pertama, membuat partisi drive logis dan volume. Yang kedua, menghapus partisi drive logis dan volume. Yang ketiga, memformat partisi dan volume. Yang keempat, menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai isi dari disk management dan bagaimana cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Untuk cara membuka disk management ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mengklik library, kemudian kita klik PC ini, kita klik kanan, kemudian tampil manage, kita klik manage. Loading dulu, sedang loading. Nah, ini tampilannya. Kemudian yang kedua, cara kedua, kita bisa klik kanan PC ini, terus kita buka manage. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu cara selanjutnya, kita bisa men-search
dengan search this. Karena labsnya Indonesia, jadi dia akan tertulis buat dalam format partisi hard disk. Kita klik sambil nunggu loading. Nah, lebih mudah caranya daripada yang dua cara sebelumnya. Kita tunggu. Sudah tampil, kita perbesar. Nah, di sini tuh tampilannya seperti ini. Kita buka Showhide Castle Tree yang layout sini, setelah lagi kita buka yang sebelah kiri. Nah, ini ada action sama disk management. Kita bedain ya. Coba tadi kan kita search di sini. Coba kalau misalnya kita di PC ini yang tadi sebelumnya sudah terbuka sekilas, kita bedakan. Tampilannya berbeda dari yang tadi ketika kita search di sini. Kita klik manage, otomatis dia akan komputer management. Di sini ada macam-macam ya komputer manajemennya, ada system tool, ada storage dan service application. System tool itu ada text scheduler, event viewers, search folder, dan performance, dan terakhir ada device manager yang sebelumnya kita sudah buka tadi. Dan kita klik disk management di storage. Sebetulnya tampilannya sama saja, cuma agak lebih mudahnya kita lebih baik searching. Coba kita klik yang tadi. Nah, yang ini tampilan disk manajemennya. Ini layout sebelah kiri dan ini layout sebelah kanan. Cuma tadi perbedaannya hanya di layout sebelah kirinya saja. Kita tutup layout sebelah kiri, sebelah kanan kita tutup, dan ini ada file. File kita klik, ada option dan exit. Selanjutnya ada action itu dari refresh, rescan disk, create VHD, attach VHD, all text. Nah, all text ini ada open, explore, mark partition as active, change draft letter and paths, format, extend volume, shrink volume, delete volume, dan terakhir property. Di sini juga ada help, bantuan. Selanjutnya ada view. Nah, view di sini ada top, bottom, setting, draft path, customize. Untuk top kita lihat ya. Top kita lihat ada disk, list, volume list, graphical view. Karena di sini saya menggunakan volume list, coba kita klik list ya seperti apa. Ketika kita sudah klik disk list, otomatis volume listnya akan menghilang. Lalu kita kembalikan ke posisi awal. Nah, volume listnya sudah ada. Bagi kalian yang tidak ingin menggunakan volume list, kalian bisa mencentang disk list ini. Coba kita klik graphical view. Nah, untuk graphical view tampilan akan seperti ini, seperti tampilan di bawah sini. Coba kita kembalikan ke posisi awal, volume list. Nah, bottomnya, untuk bottom ini tampilannya sama seperti yang top tadi. Karena di bawahnya kita agar tampilan berbeda, jadi kita menggunakan bawahnya graphical view. Kalau hide itu akan dihilangkan atau ditutupi gitu. Selanjutnya ada volume-nya. Volume itu ada disk 0 partition 1, ada disk 0 partition 6, ada data D, data E, dan OSC. Nah, layoutnya itu kita menggunakan layout simple. Tipnya basic, file sistemnya NTFS. Karena untuk laptop itu biasanya menggunakan NTFS. Statusnya itu healthy. Healthy-nya itu ada macam-macam ya, ada, coba kita buka dulu. Healthy-nya itu ada EFE system partition, ada recovery partition, primary partition, dan terakhir ada boot, page file, crash, dan primary partition. Nah, untuk kapasitasnya di sini dijelaskan ya, ada macam-macam kapasitas, ada lumayan, ada yang sampai 796,83 GB. Ini untuk free space-nya, untuk space yang kosongnya, ini untuk persenan space yang kosongnya, Nah,
Selanjutnya di sini ada disk 0 dan CD-RAM 0. Kenapa dimulai dari 0? Karena setiap laptop atau setiap komputer itu pasti menggunakan dimulai dengan 0. Nah, di sini tadi ya yang ditunjukkan graphical view. Di sini tuh graphical view-nya ya. Nah, selanjutnya jelaskan manajemen. Ini graphical view-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan partisi ruang memori dulu. Nah, kita bisa OS-nya kita klik kanan. Nah, di sini ada Open, Explore, Mark Partition as Active. Open itu untuk membuka filenya, ada apa saja. Explore untuk mencari, Explore. Terus Mark Partition as Active, partisi yang aktifnya. Ini Change Drive Letter and Pens. Dia itu untuk mengubah namanya. Dia kan namanya si ini. Kita ingin mengubah A, bisa diklik Change Drive Letter and Pens. Coba kita klik ya. Nah, ini kan kita change. Nah, ini kita bisa mengklik font apa aja yang ingin kita ubah. Misalnya kita ubah R, ubah C, atau pengen ubah Z. Kita ubah sesuai keinginan kita. Nah, selanjutnya ada format. Format itu menghapus semua file ada di situ. Jadi ketika kita menghapus sini, otomatis file-file itu juga akan terhapus. Extend volume. Extend volume itu kita menggabungkan partisinya. String volume itu membuat partisi baru. Data volume itu menghapus volumenya. Selanjutnya ada propertinya. Coba kita klik. Nah, ini ya propertinya. Ada umum, karena ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Ada umum, ini tampilan untuk umum. Selanjutnya ada alat. Ini tampilannya. Perangkat keras atau hardware-nya seperti ini. Ada properties juga ya di sini. Ada berbagi, security, keamanannya, versi sebelumnya, dan tidak ada versi sebelumnya. Ada kuota. Nah, ini tampilannya. Kita klik keluar saja. Kemudian kita selanjutnya kita lihat help untuk bantuannya. Nah, kita coba untuk membuat versi baru ya. Kita klik string volume. Loading dulu, kita tunggu. Lumayan cukup lama untuk kita membuat partisi barunya. Pilih kita mau memasukkan berapa yang kita partisi. Kita masukkan 1000, 1 giga kurang. Kita string. Kita tunggu loading dulu. Kita tunggu loading dulu.
yang unallocated ini, kita bisa mengklik kanan, ini simple volume untuk menamainya, terus next, dan kita bisa menamai, misalnya kita ingin menamainya dengan A atau H seperti itu. Kita bisa kita menamai A ya. Coba kita next. Nah, ini sudah dapat format partitionnya, partisi formatnya. Kemudian kita next. Labelnya, kita labelnya menamai data. Label tuh, volume label tuh buat namanya. Kita next. Kita finish. Klik finish. Loading dulu, tunggu beberapa saat. Nah, kita sudah mendapatkan file formattingnya. Nah, formatting. Kenapa formatting? Karena dia dapat dari sini dan dia sudah menjadi healthy primary partition. Di sana data A sudah jadi. Jadi kita ingin menghapus ya, kita tinggal klik format. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, karena di dalamnya kita tidak mempunyai data, coba ya sebelum kita format, kita klik library-nya dulu. Kita paste ini, klik. Sudah ada data A, C, D, E ya, sudah di sini. Kita silang, terus kita masuk, kita format ya, karena dia tidak ada filenya, kita langsung format. Oke. Dia terformat. Kemudian kita tunggu dulu. Kita delete volume, kita klik. Ya, kita delete, kita bilang siap ya. Klik ya. Atau jika komputer kalian yes, klik yes. Sudah terdapat unallocated, sudah ada string hitamnya, kotak hitam gini. Kemudian kita klik OSC, kita extend volume. Extend volume itu untuk menyatukan kembali file yang sudah tadi kita, atau partisi yang sudah kita sering tadi. Kita klik extend volume. Nah, kemudian kita klik next, finish. Tunggu. Nah, sudah tersambung atau kembali lagi ke awal. Begitulah cara menggabungkan partisi. Nah, ini untuk warnai yang tadi ya. Kan itu unallocated. Unallocated ada hitam kan. Kalau misalnya kita pengen ganti warnanya, misalnya kita mau warna merah, brick merah gini, kita bisa ganti warna ini. Atau kita mau tetap putih, begitu ya, tinggal diganti seperti itu. Untuk cara mempartisi, menggabungkan dan membuat partisi. Dan inilah tampilan dari disk management. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.